tahun baru 2027. Semoga tahun ini bisa lebih baik. 2028 dong, masa 2027? Selamat menikah lagi, King Nasa. Sama siapa, Kak? Nikah lagi. Yang kemarin? Justru yang orang tahu sekarang kakak mau nikah sama Rian. Guys, sebentar. Kalian bisa-bisanya... Rian, enggak sebentar, jangan sebentar-sebentar ya. Semua orang pakai begini, lu jangan... Enggak, Rian, jangan mau cakep sendiri dong, Rian. Jangan mau cakep sendiri, Rian. Dia udah pakai sanggul dari subuh, jadi dia... Daripada kita meributkan hal yang tidak penting, kalian memang sebagai teman tuh tidak perhatian, tidak sensitif. Kenapa? Coba lihat abang kita hari ini nggak ada. Guys, kita minta doanya sahabat kami Karen Delano. Makanya Kak Karen. Hari ini. Dia sakit gigi depannya. Tolong ya kita doakan karena kasihan giginya copot. Aku kasih tahu sama Kak Karen Delano, udah umur kalau makan jangan yang keras-keras. Emang dia makan apa sih? Giginya copot kasihan banget guys, ya ampun. Astagfirullahaladzim, Karen. Lu dikata makan sendal jepit. Iya sih. Karen Delano, ya kita... Enggak, jangan Karen Delano. Pakai yang bener. Iya, pakai yang bener. Kak, dia enggak adil. Kita semuanya sama. Emang kita kenapa sih pakai topi beginian? Emang kenapa? Ada apa sih? Kita merayakan Eja ulang tahun. Kenapa pakainya di situ? Pakainya di atas. Nanti air spray-nya rusak gimana dong? Enggak, dia mah nggak mau kelihatan jelek, Rian mah. Ya ngeblow udah pulang soalnya. Kan ada tukang rambut Kak Dewi. Jangan, udah begini aja. Nanti kalau aku rambutnya dempes, nanti kamu nggak suka lagi sama aku. Ada yang ulang tahun guys. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Gue geli aku Pak, geli aku. Senang banget bintang tamu kita lagi ulang tahun ya. Ya. Ulang tahunnya ke 36 tahun kemarin ulang tahunnya di Mekah, alhamdulillah, Masya Allah ya. Gak mau dirayain? Bisa nggak sih di Mekah alhamdulillah, di Mekah alhamdulillah. Nanti kita nikah, kita akad di sana, kamu yang bilang alhamdulillah. Dibagi-bagi biar ulang tahun ke-36, ini dia Ences. Nabati. Memang konsepnya bawa sendiri. Ngomong-ngomong kalau saya pengen banget dirayain. Luar biasa. Terima kasih banyak. Aduh, tiup Ini dulu cepetan itu keburu ke... Ya. Terima kasih bagi-bagi ambiar. Ya Allah. Pertanyaannya cake-nya bawa sendiri dari rumah apa dari kira? Enggak, dari itu tuh. Dari Eza. Gua baru kali ini ngelihat orang ulang tahun ke bagi-bagi ambiar bawa kue ulang tahun sendiri. Enggak, soalnya kan takutin belum nyiapin gitu loh. Jadi aku bawa benar. sendiri. Beli sendiri. Iya. Emang dia pengen banget dirayakan. Iya. Ya, kan namanya juga self reward. Oh, selfie. Ya, nggak ada pisaunya ini. Nanti aja. Nanti aja kita bagi-bagi. Yes. Yes. Ini ulang tahun yang keberapa usia? 36 malah. Kata siapa? Kata Allah. Kata akte lahirnya begitu 36 tahun. Kamu masih 25. Enggak lah. Iya, iya kita juga mikirnya 25 ya. Alhamdulillah. Masa sih? Bener nanti kali Ternyata kolot. kamu nggak jauh beda dengan kita, tua ya saya. Ences, selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak Karya. Jang Fergiansah, nama aslinya Fergiansah ya. Apa namanya aslinya? Fergiansah. Ferdiansa, kenapa jadi Fergi. Ences? Fergiansah. Namanya juga hayal-hayal kan. Oke, ditanya lagi. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ulang tahun yang Ini udah kan kuenya mau dibawa. Ini apa? Properti. Tapi bener ini asli kuenya tuh. enak deh kayaknya. Asli. Enak tahu. Mau makan kita makan. Iya, iya. Lagian King Nasar sembarangan. Enggak semuanya di sini kayak rambutnya Karen Delano palsu ya. Oke. Oh kakak udah dicabut kak? Udah, cabut. Oh ya udah kalau gitu aku juga Kita cabut. mau kasih lihat dulu Ences. Audisi yuk 3 orang yang duduk di sini. Ya. Kenapa? Ada produser kita, Ode. ada kreatif kita, Eja. ada FD kita. Oh, kita. Pasti kayak Pilih FD yang kan? mana yang bagus public speakingnya. Tolong kalau si Eja, kreatif kita dieliminasi. Masa dia bilang gini, Kak tolong tanyain kenapa ngerayainnya di Tanah Suci. Ya Tanah Suci masa tanah sengketa lu gimana sih? Orang juga pengen di Ya, Tanah kenapa? Suci. Kenapa kamu memilih di Mekah Namanya di Al-Mukarramah? Tanah Suci pasti semua pengen. Iya kenapa? Kenapa?
Kemarin tuh kayak kebetulan aja sih sebenarnya, karena waktu sebelumnya kan Pak Haji, kakinya buka dikit. udah begini dong nanti ya kan. Jadi sebenarnya niat itu sebelumnya kan waktu tahun baru kemarin kan aku berangkat umroh sama mama gitu ya kan. Cuman waktu itu tuh kadarullahnya pas setelah umroh hari pertama mama aku tuh jatuh kakinya tuh patah. Ya Allah. Jadi seminggu setelah umroh tuh aku tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak bisa sholat depan Ka'bah, nggak bisa, pokoknya Jagain ibadah mama. itu nggak tenang jagain mama gitu Iya, setiap iya. harinya. Jadi aku boleh kesini lagi, aku pengen deh ulang tahun kayaknya di sini gitu, masa aku berangkat sendiri gitu. Ya. Amin, amin. Akhirnya kemarin pas kajian sama Ustadz Irfan, tiba-tiba aku lihat keberangkatan beliau tuh ada tanggal 31 Agustus. Aku berangkat aja deh gitu. Makanya aku waktu itu langsung daftar. Itu daftar diajakin atau memang? Enggak, aku daftar sendiri aja. Terus aku bener-bener sendiri terus kayak gabung sama rombongan yang lain. Oh, kamu Mama masyarakat Uir ya. Gila. Wah, ini umrah keberapa, Cas? Alhamdulillah ini umroh yang keempat kalau nggak Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. kita mau kasih lihat postingan dari Cas Nabati. Bismillah, Allahu Akbar, menikmati berkah usia di Baitullah. Masya Allah, tabarakallah. Semua doa terbaik telah kulangitkan di rumah sang pemilik alam. Insya Allah dikabulkan. Amin ya Rob. Itu teh Mastur. Nama itunya, Inces? Hastur. Hastur. ya. Cas, ulang tahun itu kan momen buat yang seumuran kita ya. Iya. Ya, iyalah, seumuran kita 30 tahun ke atas. Maksudnya ini momen kontemplasi diri ya, evaluasi diri. Berpikir ke depannya mau apa. Ketika memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh di pergantian usia tuh yang kebayang, yang terpikirkan sama Ances tuh apa pas pertambahan usia? Aku sih waktu itu aku pengen minta sama Allah tuh pengen hidup tuh lebih tenang lagi gitu kayaknya. Amin. Gak mau yang terlalu heboh gitu, yang gak mau terlalu yang huru hara gitu. Makanya kemarin begitu aku nyampe ke sana tuh kayak tenang gitu, bahagia banget gitu, lega gitu rasanya hati 8 hari di sana tuh kayak gak ada kehebohan, betah gitu. Ya. Makin usia biasanya. Iya, aku tuh minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan di usia aku yang 36 ini tuh benar-benar aku minta tenang aja lahir dan batin gitu. Terus pas di sana tuh aku kan kita udah banyak ngelis doa nih ya Karian ya. Terus kayak pengen ini, pengen itu. Tapi begitu udah nyampe depan Ka'bah tuh kayak Lupa. lupa. Terus yang diminta waktu ya Allah ampuni dosaku. Dosa lagi. Kayaknya dosa aku tuh banyak banget gitu loh. Jadi, aduh. Aku pengen ke sana lagi. Ya, amin. Tapi memang di sana teh betah. Berapa lama? Aku 8 hari di sana Di kemarin. Madinah? Di Madinah 3 hari, di Mekahnya 5 hari. Inces, tadi kan doanya minta ketenangan. Iya. Memang selama ini, selama kamu hidup, merasa nggak tenang gitu maksudnya? Apa gitu? Di perjalanan hidup aku tuh kan banyak sekali rintangan, lika-liku hidup gitu ya. Terus begitu waktu tawaf tuh aku kayak dilihatin sama Allah gitu. Perjalanan hidup aku dari awal sampai sekarang tuh kayak sama Allah disuruh banyak lagi bersyukur gitu. Just lihat nih hidup kamu sekarang gitu, kayak dulu gitu mau ngapa-ngapain tuh susah. Sekarang aja bisa pergi ke sini sendiri gitu, bisa bayar apa-apa sendiri gitu, kayak syukurnya dibanyakin lagi yuk gitu. Nggak apa-apa, nggak usah semuanya tuh kayak ini mau, itu mau, ini mau. Misalnya nggak usah, apa yang Allah kasih sekarang tuh syukurin aja dulu gitu. Cas, kan tadi bilang pengen hidup lebih tenang. Kayaknya itu satu keinginan kita yang ada di sini, Sobat Ambiar yang nonton juga diberikan ketenangan hati, pikiran, kedamaian batin. Tapi yang membuat Cas nggak tenang tuh apa sih? Yang selalu kepikiran kemarin-kemarin ini. Lebih ke orang tua sih aku ya. Lebih ke mama aku sih. Mama kenapa? Aku ngerasa kayak belum bisa ngebahagiain beliau aja sih kayaknya. Dalam hal apa, Inces? Banyak mungkin. Apa? Salah satunya, emang yang mamah mau apa gitu kan biasa suka ngomong sama anaknya. Tapi Cas ini hebat, dari Cianjur. Tuh. Aku tuh kenal Cas waktu di Bandung ya Cas ya? Iya. Ini dia hebat, dia belajar pengen public speaking segala macem. Terus aku kaget pas ketemu di Jakarta, wih dia udah terkenal sekarang. Iya. Perjalanan perjuangannya tuh nggak mudah. Kan pasti mama juga di Cianjur tuh ngeliat Cas tuh
Kalau orang Sunda tuh bilang anak orang hebat pisan. Pasti ada istilah seperti itu. Tapi mama aku tuh nggak pernah ya cerita sama orang bahwa anakku jadi artis gitu. Dia tuh nggak pernah cerita sama tetangga, sama siapapun gitu. Bahkan ada yang nanya kayak, kemarin dia cerita, masa ada yang nanya tetangga katanya, si Incas tuh kerjanya di Jakarta apa ya? Saking mama aku tuh nggak pernah cerita segitunya. Terus aku tuh kayak, Kayak apa? Jadi mama tuh kalau di rumah tuh nggak pernah cerita ke tetangga sih. nggak pernah. Karena tetangga itu nggak pernah nonton TV. Oh iya, segitu mungkin tiap ya. hari lu sore ada di TV, belum yang Ya lainnya. mereka tuh memang julid aja kali ya. Ini Aja, kali ya. karena mungkin nggak lihat tiap hari di TV mungkin, ya kan. Terus kalau misalkan Tapi nggak ada di aneh TV, ngapain ya gitu. Mama siapa namanya mama? Mama Fatimah ada namanya. Lu jangan enjing mama. Oh mama. Selamat pagi. Kemarin waktu mau pamit umroh bilang apa ke mama? Aku bilang, Ma, aku minta maaf kalau aku banyak salah. Kalau aku bilang bisa ngebahagiain mama lahir dan batin. Bisa tuh emang udah bisa membahagiakan. Aku tuh takut kalau misalkan dia nanti gak ada terus aku belum bisa ngebahagiain dia sama sekali gitu kayak. Kayaknya yang abang aku kasih sekarang tuh kayaknya belum cukup gitu. Kekhawatiran aku tuh kayak satu doang sih sebenarnya, kayak aku takut aja ditinggalin mamaku gitu, kayak karena semangat hidup aku tuh dia doang gitu. Makanya Ya. begitu kemarin aku pergi ke sana, aku doa, ya Allah, aku pengen hidup lama-lama sama mama aku. Amin. Amin, amin ya Rob. Amin. Aku gak minta apa-apa lagi, makanya aku pengen tenang sama mama aku. Makanya aku, Amin ya Rob. makanya doa yang selalu membuat aku tenang tuh, udah nggak usah capek-capek gitu, nggak usah ngapain kerja, yang penting cukup bisa makan gitu, nggak punya utang apa, udah nggak usah gimana. Itu yang selalu aku ingat, makanya aku pengen minta tenang aja sih Ya, gitu, emang sama keluarga. Satu keluarga nomor berapa? Aku kedua, Ada berapa bersaudara? aku empat saudara. Iya. Just ngurusin semua tuh. Itu Aku diurusin ngurusin yang semua. adik kedua yang Ramdan Rian. Tetap tulang punggung keluarga lah ya, Cis ya. Ces. Lu bilang apa buat Mama Fatimah? Kanggo mama, dia baru pulang dari Jakarta kemarin. Doain aku terus, semoga aku selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu diberikan iman yang kuat, Amin ya Rob. selalu diberikan rezeki yang halal, Amin. selalu diberikan kesempatan untuk membahagiakan orang tua, khususnya mama, Amin. keluarga, adik-adik. Dan juga mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Rob. Amin, amin, amin. Dan selalu bisa ngebahagiain mama terus. Amin. Mudah-mudahan. Sehat ya Mama Fatimah sama Fatimah sehat. semua ibu-ibu yang sedang menyaksikan dan selalu setia sama pagi-pagi ambiar, kita doakan Iya. semoga Mama, Tante, Ibu, siapapun ya yang menyaksikan Diberikan kesehatan. diberikan Buat kesehatan. mama-mama kita. Mama kita Yang ya. lagi nontonin kita sekarang. Termasuk Allah kasih kesehatan. semua yang ada di sini ya. Buat Mama-mamanya ya, mama-mamanya teman ya. kameramen, floor director yang di control room, semoga kita Semua bisa memberikan kebahagiaan di sisa hidup orang Betul. tua kita, diberikan kekuatan, kemudahan untuk selalu bisa Betul. membahagiakan mereka. Tadi kan mamanya namanya siapa? Mama Fatimah. Mama Fatimah. Kalau Mama Maria itu siapa? Ah, siapa yang Mama Maria? Just Soalnya kita denger nih, Ces mau di touch up dulu makeup ya? Mau? Mau kalau mau kita panggil orang konde. Jadi Mau? lama dong akhirannya. Ces, soalnya kenapa dia nyebut nama Maria? Siapa tadi namanya? Marimar. Marimar. Aku Soalnya manggilnya Marimar biasanya. siapa Marimar? katanya tuh yang lagi deket sama Encas. Coba kita mau kasih lihat. Benar nggak namanya? Dia orang kepercayaannya tangan kanannya. Belum dapatkan jodoh, Encas Nabati akan berjodoh dengan Maria. Akui santai, gak usah terburu-buru. Seandainya jodoh kamu Maria, ya kamu terima Maria atau itu tidak? siapa, Ki? Itu tuh Kak, orang ada Itu tuh si pakai- Maria itu. Itu asprinya Kak. Ada bestie. Ya kan kita gak pernah tahu dari bestie juga ada love. Aku nunggu harian aja maka dia persik dulu deh. Jadi gue ke ini, ya bertiga dong Mas. Mas Rian Ibram, aku, King Nasar, Iya kita nanti Karen menikah. Delano, Iya. Satu lagi Lita kasihan. Dia Lita, juga Lita. Ya Lita itu janda sama sama Encas nggak mau
sekarang itu kan Ences rumah udah punya. Mobil materi ada. mah, wah udah bukan hitungan lah kalau buat Ences mah udah tenang hidup. Target menikah, kan pasti orang punya target. Secepatnya lah insya Allah. Tapi tadi di situ bilang nggak mau buru-buru. Iya kalau ada udah ada alhamdulillah. Kalau belum ada Apalagi cari gitu ya. lagi. Nggak mau pura-pura aja ke mama, ini Maria gitu. Ces nyarinya teh kayak gimana Ences pengennya? Yang seru aja lah gitu. Maria seru. Maksudnya yang seru tuh yang kayak gimana? Yang seru aja, yang chill gitu. Yang santai. Yang santai. Usia Yang seumuran gitu. seumuran. Kalau dapatnya Kenapa yang nggak kayak King Nasar aja? Ah. Sukanya yang tante-tante. Kenapa kalau misalkan dapat Ya. tapi emang iya sih benar. Kalau dapatnya yang seru tapi di atas umur diterima nggak? Misalkan umur 75. Lu juga kira-kira dong. Masa umur 75? Tidak mungkin jatuhnya aja? Dengar ya, tidak mungkin Tuhan memberikan yang sempurna. Oke dapat yang seru, yang sabar, yang Paling nggak sesuai. 45 misalkan. 50 tahun. 50-an misalkan. Dapat momongan kagak, gak dapat omongan iya. Dapat momongan semua Allah yang punya Rian. Masya Allah. Ya benar. Kan orang menikah itu bukan hanya kepengen punya anak aja. Iya, benar. Punya anak itu bonus, tapi buat teman hidup. Teman hidup nanti tuanya kita ada yang nemenin. Nah, ada yang rawat Anak gitu, mah Mas pada Rian. pada masing-masing anak mah. Iya, Mas Rian. Iya, kalau aku sih nggak mau sama yang tua, aku mau yang sama sebelah aja. Iya. Udah 5 tahun nih. Ces, kita mau kasih lihat. Ces ini luar biasa loh. Dari Cianjur, dia ini keliling dunia ini. Wah, luar biasa ini kita kasih lihat ya. Sering liburan ke luar negeri, Inces Nabati dari hidup di kampung hingga naik private jet dan milik. Dengar ya, salah satu yang harus ditiru dari Inces, Apa? dia naik private jet, tapi aku lihatnya bukan di IG-nya dia, di IG orang lain. Jadi dia nggak mau posting. Dia nggak pernah posting. Ini punya sahabat aku punya Uti Buncis. Wah, Tahu nggak Uti Buncis? Tahu. Tahu kan? Iya, Papa Usman. Iya benar. Ya, kemarin kan ulang Pak tahun Oso. beliaunya. Selamat ulang Kakak, tahun. kakak mah akrab Anniversary. sama bapaknya ya. Iya. Iya, sama bapaknya sama Kak Ukto aku akrab banget. jadi Ya. kamu sering naik private jet. Yang nggak sering juga sih. Yang kita dengar saking seringnya Kenapa kamu. King sama Kak Okto? Kenapa? Kakak cocok. Itu gagah ganteng loh. Halo Mas. Raja Okto kan? Iya. Itu cocok banget sama kakak. Okto Sabto. Iya, Itu, bener. Itu gagah banget. Ces, udah keliling dunia pakai private jet. Private jet yang dinaik. Udah tadi dibaca udah nggak ada. Tapi Inces gak posting sih ya. Bagus ya. Iya. Kenapa? Ces tuh nggak mau Kenapa, posting. Ces? Kenapa? Soalnya kalau Perlan naik kagak foto iya. Jangan bercanda. Teh Lita tuh deket sama Raja juga loh. Raja apa? Raja Singa. Enggak. Astagfirullahaladzim. Maksudnya? Maaf. Kali ini saya nggak bisa nyapu. Dengerin. Singa itu di hutan Raja bukan? Iya. Ya. Ada yang salah? Nggak ada. Ada. Tergantung bagaimana cara kita menerima pola Mindset. Guys, kemarin mereka liburan ke Pangandaran naik pesawat. Kita naiknya satu pesawat apa? Susan Air. Kita nggak pernah tahu Telita ditaksir sama orang-orang gedean, kita nggak pernah tahu nasib orang. Ya, bener loh ya kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak mau posting elu? Kenapa? Enggak aku posting, ada. Tapi jarang loh. Tapi emang naiknya juga jarang. Ya itu kemana? Tapi kan kalau orang lain biasanya Orang ya. Enggak, kalau itu tuh kayak misalnya kayak temen aku Uti misalnya Ces, misalnya kayak gue mau ke Singapura nih misalnya kayak gitu kan. Terus ada kosong tuh berapa orang lo begitu enggak ya udah ayo mau ngapain? Mau tenis ya udah yuk tenis gitu. Tenis, wow. Tenis ke Singapura. Tenis, Kamu ini udah bukan orang biasa. sayang, Uncis kesini aja dong ke pagi-pagi ambiar dong. Nah bener, ayo Uti cepetan. Siapa tahu mau ajakin kita. Itu kata Uti gini, kakak. Ya kan itu juga rezeki, teman Iya, yang Mbak baik Dewi juga sama rezeki. kakakku aja gitu kata Uti. teman yang baik juga rezeki. Iya. Encas kita mau kasih lihat ya ini komentar-komentar mereka ketika melihat Encas keliling dunia nih. Uangnya banyak banget ya, sampai ke luar negeri terus nih dilihat-lihat.
Dulu boro-boro ke luar negeri ya, paling cuman ke sawah doang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah gitu banget sih. Manja keelitan yang nyata. Keren Ces, naik private jet. Gak boleh gitu ya teman-teman, kan orang rezekinya beda-beda. Kita tidak ada yang tahu di antara kita ini kalau Allah mau angkat derajatnya kita bisa aja dalam Kita semua di hidup. sini udah pernah naik private jet, cuman kita nggak suka posting Betul. aja. Iya. Kan kita nggak butuh validasi, Bo. Bener. Iya, bener. Kita ini udah bintang, tahu nggak? Sabar dong. Kenapa melotot? Anda kenapa melotot? Melotot. Ences pengen ke negara mana lagi yang Ences Yang ingin belum datangi? didatangi. Bucket list itu pengen kemana Ini cita-cita? Niagara Falls, mungkin ke Iceland, mungkin kemana? Aku pengen ke India sih. Kenapa India? Ya seru gitu ya, perindapan-perindapan itu. Iya kan kayak Iya. apa kayak nyari-nyari itu loh, nyari-nyari makanan-makanan yang seru-seru gitu kan. Oh yang ada apinya dimakan itu Soalnya ya? terakhir temen aku kayak kesana mencret gitu. Diare dong, bilangnya diare. Iya, Live ini diare. aku pengen nyobain makanan-makanannya di sana. Waktu naik private jet, Maria ikut nggak? Enggak. Sabar ya Maria. Walaupun bagaimana temen Besti juga kalau bagian yang bagus mah kagak dibawa. Kan cuma satu orang kosongnya. Ences, enggak. pasti Ences di umur 36 tahun ini punya harapan yang mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu yang nggak lama ya. Kita mau Iya. ajak Ences untuk menyusun harapan dalam papan. Harapan. Mangga Ces. Di sini sayang kamu di situ. Susun yang nomor satu, yang prioritas utama. Silahkan dilihat. Ditempel sok. Mau yang mana? Mana yang Aduh, prioritas nomor satu? Yang pertama prioritasnya adalah berangkat haji sama ibu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Aku juga. Kita. Yang kedua, punya perusahaan dan jadi bos. Sebentar, stop. Perusahaan pengennya punya perusahaan apa? Restoran lah. Restoran. Coming soon. Kami lagi menyusun. Lagi insya Allah. Masya Allah, semoga lancar. Di mana rencananya restorannya, di daerah mana? Bintaro. Di Bintaro. Deket rumah ya? Enggak, rumah di Cinere. Oh. Jualan makanannya apa? Makanan Sunda. Makanan Sunda. Restoran Sunda, iya. Lancar ya, amin. Amin, amin. Nanti diundang kita ya. Amin. Siap dong, pasti. Berikutnya yang ketiga apa? Punya uang banyak dan balik kampung Beneran. tinggalkan dunia artis. Bener kalau udah jadi Udah pengusaha. capek di dunia entertain. Enggak juga sih, tapi aku nggak tahu kenapa dari kemarin tuh pengen pulang kampung terus. Gaulnya sama Uti Buncis kan pasti pengen jadi pengusaha. Emang iya pengen pulang aja Iya, gitu. iya. Lagi, Emang lagi pulang kangen aja, rumah aja ini iya, mah. iya. Ya. Satu lagi yang terakhir harus pilih satu di antara dua. Ini kali Jangan dihancurin sayang. Bertemu jodoh dan segera menikah. Amin. Ya, Mama, ini terakhir, ini terakhir. Ini mau nggak apa nggak usah ini? Ya ini terakhir nih. Ya terakhir ya itu ya. kalau nomor 4 bertemu dengan jodoh. Kalau mama udah sering nanyain belum, Ences kapan mau nikah? awalnya sering nanya, sekarang udah enggak. Sama kayak kalian ya guys. Ences jawabannya apa kalau mama nanya, Ences jawabannya apa? Ya secepatnya lah, semoga ada cepat jodohnya gitu. Itu jawaban kita semua kalau ditanya gitu. Iya. Atuh nasa nyangke mun ayahnya mahnya. Iya. Ya. Karena Kalau kata terlalu- Eja kalau ke Sabtu Minggu soalnya tamunya 2000. Kalau kakak mah udah langsung dijawab kan? Hah? Kamu masih suka ditanya sama mami ini nggak, kapan mau nikah gitu? Oh enggak. Oh enggak, kenapa? Ya kan bilang aku barusan sama kayak kalian. Iya, iya, nggak ada. Serius rencana. ya? Nanti kalau aku nikah kalian semua nangis. Udah Kenapa menangis? Ya kita berdua menangis terharu lah pastinya ya. awas kau. Ces, pokoknya semoga impian Ces, harapan ini bisa tercapai ya. Amin, Ces. amin. Selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Ces Nabati. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Mulia. Biar. Geger. Bagi-bagi ambiar geger. Adik-adik Abdian, geger. Bekerja keraslah kita semua. Benar. Karena apa? Sampai orang menyangka kita pesugihan. Kok
itu. Kenapa? Kalau kita kerja keras orang nggak mungkin nyangka kita Iya. pesugihan. Ya intinya Iya. begini, orang mau kerja keras, mau nggak kerja, kalau ada yang mau ngomongin mah tetap aja diomongin ya. Iya. Namanya manusia gitu loh. Kita Ya nggak wajar bisa lah ya. nyetop Menahan. orang untuk ngomong negatif tentang kita. Tapi kalau zaman sekarang tuh ada istilah perintis, pewaris. Kalau menurut aku secara pribadi mah nggak ada salahnya mau perintis, mau pewaris, itu mah udah rezeki masing-masing. Iya. Asal Betul. jangan pengemis. Nah, Iya. Perintis boleh, sah-sah aja. Pewaris boleh, asal jangan jadi pengemis. Minta. minta. Minta Kasihan AA. Apalagi kerennya begini, dia pewaris tapi juga mau jadi perintis. Wah, Iya, itu bener kerennya banget. bisa memberikan berkah bagi orang. Sambil makan sayur buncis. Jangan sampai hati meringis. Lanjut. Lanjut. Karena ini penyanyi cilik yang sangat cantik dan pingis. Manis ya boleh. Manis. Dan dia suka nyanyi di parang tritis. Iya. Lanjut. Beringis-ringis karena pajaknya is-is. Ngomongin soal pajak, dia kemarin sempat curhat mengenai pajak warisan di pagi-pagi ambiar. Ini dia Leoni Fitria. Ya. Halo. Good morning. Curhat dong. Kemarin Luar curhat biasa nih. penyanyi cilik kita yang kita sayang Ya. dari dulu ya. Di media sosial curhat mengenai pajak warisan katanya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua sebenarnya. Padahal gue jarang curhat ya, sekalinya curhat rame ya. Iyalah ya. Lo gak boleh Soalnya pajak ya. boleh sering-sering curhat kayaknya. Bahaya ya. Mungkin banyak yang merasakan hal yang sama juga. Iya. Ketidaktahuan ya kan. Leoni kami semua mengucapkan. Terima kasih udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama. Kita- Emang Leoni tuh ngomong apa sampai seru banget? Ini ngomongin soal warisan. Soalnya ternyata kita nggak sangka warisannya Leoni ini banyak. Jangan melebih-lebihkan. Bahkan mencapai angka ratusan miliar katanya. Kita mau kasih lihat. Saya amin ya. Leoni mengeluh, ngetawain kita sambil nanya gini. Ngerti nggak? Menurut lu kita ada yang ngerti? Kita berempat kebetulan belum pernah ngerasain warisan. Mana kita paham loh warisan itu gimana? Iya betul. Ya gimana sih? Sebenarnya gini, aku tuh juga bukan, aku tuh masa papa meninggal, tapi memang tidak ada aset apa-apa gitu loh segala macam. Makanya dia nggak ada yang bikin surat waris atau apa. Kita kan perintis juga ya, keluarga aku ini juga perintis gitu. Kita bukan lahir, aku tuh bukan lahir jebret kayak Raya gitu, enggak kan gitu. Maksudnya merintis. Ya. Nah, kita cuman nggak ingat bahwa rumah nenekku, yang nenekku tinggal itu masih atas nama papi, masih atas nama papaku gitu kan. Nah kemarin tuh ngecek, oh ini HGB-nya udah mau habis nih. Jadi kan kita kalau mau ngurus HGB. HGB kan, kita mau ngurus jadi hak milik kalau nggak salah. Oke. Kayak dinaikin tingkatnya kan. Nah kalau untuk ngurus hak milik ya gimana? Berarti harus balik nama dong ke Ya. antara ke aku atau ke mamaku kan. Tuh. Ya sudah, kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Ya udah datanglah ke notaris nanya gitu kan. Ini kalau kayak gini gimana gitu segala macam. Oh ini karena papa sudah meninggal jadi jatuhnya waris. Kamu harus bikin akte waris dulu Ya. gitu kan. Terus gimana lagi prosedur dijelasin lah sama dia. Akte waris nah harus ada keluarga harus lengkap, saksi ini apa segala macam. Terus aku bilang lagi, adikku satu di Jepang gimana gitu kan. Oh ya harus diurus, Ya. harus dilegalisir sama KBRI sana. Tapi benar memang Betul, kan? memang harus Urusannya. ditandatangani. Kita nggak ngerti ya. Video disasikan notaris gitu kan. Exactly gitu kan. Nah, ini masih belum nih, kan masih proses awal. Tapi kan ya kita nanya dulu loh, estimasi biayanya berapa gitu kan. Karena kan banyak yang harus diurus gitu. Heeh. Estimasi udah deh, notarisnya udah kasih perincian gitu segala macam. Aku baca dong ya biaya gitu kan. Biaya adalah rendetannya gitu kan. Biaya ini, akte, ngurus apalah bla 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 gitu. Itu biaya dari jasa notaris. Terus ada juga yang harus dibayarkan pajak gitu kan. Pajak waris atau BPHTB. Jebret, blung gitu kan. Ada tuh hitungan itu 2,5% kali apa, gitu segala macam. Gue yang kayak, tunggu. Ini kenapa kita harus bayar lagi? Bukannya kita waktu beli rumah kan udah sekalian. ada pajak PHTB, pajak PBB tahunan segala macam PBB ya. tahunan juga kita selalu bayar gitu. Iya. Kita harus kayak gini lagi. Saya bilang, iya kalau balik nama harus kayak gitu. Terus aku bilang, lah ini kan satu kakak ya, balik namanya cuma dari bapak ke anak, tidak ada transaksi jual beli di sini. Kenapa harus ada pajaknya? Ya dan maksudnya kayak aku kan ngerasa kayak aku kan bukannya, ya memang sih rumah itu jadi atas nama aku, tapi kan maksudnya nggak ada
Iya. Gak ada Gak ada duit gitu loh di situ loh. Gak ada duit, ini rumah Ini kan tinggal doang. semacam ketidaktahuan ya. Mungkin yang dirasakan juga barangkali akan dirasakan banyak orang ketidaktahuan ini ya. Sempat nanya ke notaris ya memang apakah peraturan kita itu seperti itu atau gimana? Aku nanya kata notarisnya, ya memang gitu. Nah kalau di Tangsel malah sebenarnya ini sudah keringanan. Karena sudah didiskon 50%. Jadi katanya rata-rata 5% tuh. Jakarta memang 5%. Iya kan? Iya. Nah di Tangsel tuh Jakarta 5%. makanya banyak yang ngira aku Setahu ngomongin. saya kalau nggak salah ya. Makanya banyak yang ngira aku ngomongin PPH nih yang 2,5%. Padahal bukan, maksudku tuh BPHTB. Tuh kan, tapi gue kagak hafal. Susah banget istilah pajak kan gitu. Ternyata kayak gitu ya udah ya. Sebenarnya kan itu kan pembelajaran buat kita ya dari kita semua. Termasuk mamaku juga nggak tahu, dia juga belum ada warisan dari orang tuanya kan. Baru Oke. kita pertama kali nih. Tapi emang baru sekarang ngurus. semuanya ada pajak kalau puyeng deh. Iya. Nah, Ya itu kan lagi sebenarnya sih, sekarang lagi diperbarui dan lagi dibenahi kan. Tapi kalau yang ini sih kayaknya memang Tapi Emang gini, udah jadi Leoni permanen sempat nanya nggak? Aku sempat coba cari tahu juga, Sobat Ambiar maaf kalau misalnya kami kurang paham juga mengenai pajak ini, apalagi tentang waris ya. Tapi ada yang namanya surat keterangan bebas untuk pengalihan hak. Nah, SKB itu, ini akhirnya aku jadi tahu ya semenjak aku kan cuma posting ketidaktahuan itu yang kayak tadi kan. Terus banyak banget kan komen viral semua. Akhirnya banyak banget info yang aku tahu juga. Nah, jadi kalau SKB itu untuk PPH, jadi pajak waris supaya tidak dikenakan PPH, pajak penghasilan ini beda lagi nih. Oke. Tidak tahu toh? Aku juga tidak tahu. Nah, tapi memang aku sudah tidak dikenakan PPH. Aku udah nggak dikenakan PPH. Nggak dikenakan PPH. Tidak dikenakan PPH. Jadi Tapi- kalau orang bilang, oh tapi warisan nggak kena pajak kok. Iya memang tidak kena pajak. Ini yang aku omongin balik nama nih. Nah balik nama kenapa harus bayar pajak pertanyaannya? Nah itu yang sebenarnya gini. Oke memang itu sudah Mungkin aturan kalau ya. bayar uang lelah nggak apa-apa lah. Exactly. Atau misalnya nominalnya nggak usah kayak gitu. Ya, Tapi kalau ini kan ada persenannya. Kan logika gue gini ya. Ini berarti kan sertifikat atas nama papa. Mereka kan cuma tinggal Balikin aja. ganti ngetik baru nama gue. Iya. Gitu doang ya. Ya Itu barangkali, kan logika ya, tapi gue ya. mungkin boleh ditanyakan juga ya. Kalau tidak salah ada SKB surat keterangan bebas pengalihan hak. BPHTB tetap karena dia masuknya Pemda. Ah. Dan setiap daerah punya aturannya beda-beda. Harusnya Dan kita itu undang wajib. notaris ya. Jadi semua bilang kan, kalau waris nggak kena pajak, hibah nggak kena pajak semua. Iya mungkin iya, tapi pada saat lu mau balik nama, mau ganti nama, itu tetap kena. Even itu di satu kakak. Ya, tapi maksudnya kita hadirkan Leoni di sini tuh kenapa? Karena ini juga sekaligus kalau Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan, jadi mencoba untuk mencari tahu. Intinya itu kan, mencoba mencari tahu ketidaktahuan kita ini. Iya. Tapi Karena memang infonya juga Kan simpang banyak juga siur. orang yang awam masih belum Karena paham itu tentang tadi ini kan. setiap daerah itu punya aturannya sendiri. beda-beda. Karena masuknya ke Iya, pajak setiap penghasilan daerah daerah. beda-beda. Oke, Leoni kita mau kasih lihat ya. Ini ada satu banyak komentar dari netizen luar sana. mau pajak 50% pun kalau timbal balik ke rakyatnya misal kayak Finlandia, Jepang atau Singapura. Dengan ikhlas aku bakal bayar. Tapi dengan model pemerintah kita yang sekarang mau cuma 1% pun kok kayak nggak rela ya. Apalagi uang dari kita tersebut cuma dipakai bermewah-mewah oleh para pejabat. Tapi lihat deh namanya Joshua BPJS. Jadi Underscore BPJS. terus Lalu ya itu dijawab. nih jawaban gue ya itu yang bikin gak rela ya kita nggak ngerasain manfaatnya bayar pajak. Jadi sebenarnya gini poin utamanya juga aku tuh bukan mempermasalahkan itunya ya tapi kan kita emang sebagai warga kadang ada keselnya gitu kayak gue bayar Ada lah. pajak nih apa sih buat gue gitu nggak sih Manfaatnya ya ya. kan manfaatnya atau apa Ya, gitu gue kan. udah hidup lagi susah kayak begini gitu ibaratnya. Ditambah dengan kita Dengan lihat perekonomian sekarang gitu. dengan perekonomian sekarang ditambah kita lihat sekarang duit pajak kita mungkin banyaknya buat membayar pejabat-pejabat Tapi Leoni ya sempat kan? kepikiran untuk datang ke KPP nggak kantor pelayanan pajak? Enggak, karena ini kan jatuhnya aku urusannya Pemda. Maksudnya apa bukan KPP pusat. KPP daerah maksudnya? Kantor pelayanan pusat, kantor pelayanan Karena pajak pajak. daerah. Aku karena udah pakai notaris kan diurus Oh, sama oke. notaris. Dan lagi aku masih ngurus akte waris belum ke Belum ke situ ya? belum. Ya sebenarnya kita membayar pajak tuh boleh-boleh saja tapi untuk apa dulu nih? Heeh. Gitu kan. Ya. Transparansinya dong. Benar, gak mungkin sih kalau transparansi mah udah gak mungkin. Oke, kita mau kasih lihat juga. Ini ada artikel terkait Leoni dan juga pajak warisan. DJP buka suara soal Leoni trio kue-kue keluhkan pajak warisan. Iya. DJP, lu tahu DJP nggak? Apa? DJ Panda. Jadi DJP yang itu- perlu digarisbawahi adalah Direktorat Jenderal Pajak. yang harus digarisbawahi adalah ini tuh hanya curhat dan keluhan.
kebutuhan. Ujung-ujungnya kita pasti tetap bayar, namanya aturannya kayak gitu ya. Cuman kan ya Betul. bayar sambil ngedumel ini ceritanya ya. Ya, Jadi boleh dong kita rakyat. Terus ternyata kayaknya banyak yang Ya tapi memang kita memang relate. harus wajib pajak ya guys. Maksudnya bukan aku Harus. wajib pajak. Cuman maksudnya Pak persenannya jangan gede-gede apa Pak. Nah, benar, Pak. Iya, apalagi ini pajak artis 30%. Allahu Akbar. Jadi kita tuh Pak jadi bisa speak jadi louder, Kak. Jadi kita tuh sebenarnya kena mental Pak. Kena mental. Iya Pak. Jadi kita sebenarnya Udah dapat PPh, udah pajaknya udah dipajakin, terus udah gitu pajak hasil pribadi udah pajak Iya, pajak gitu. maklumin aja ya kalau ada yang live Instagram marah-marah ya maklumin aja gitu. Tapi lo ini dari DJP sendiri, Direktorat Jenderal Pajak ada yang mencoba menghubungi kamu, apakah lewat media sosial gitu? Ada sih kemarin. Heeh. Gue di DM gitu kan di WhatsApp gitu, langsung loh ke nomor pribadi gua kan, disebutin Leoni dengan MPWP gini segala macam. Gue lagi nyetir ya, ya ntar aja lah gue balesnya gitu. Terus Apa kalimatnya di situ? ya pokoknya intinya tunggu dulu. Jadi setelah aku tidak balas nih, nggak nyampe beberapa jam itu ternyata datang ke rumah mereka. Tahu langsung rumah saya. Iya pasti tahu, ada alamat. Iya, tapi maksudnya karena gue gak ada di rumah jadi aku tidak ketemu sih. Tapi intinya aku bilang gini, udah kita komunikasi aja ya di chat gitu. Tapi ya udah intinya mereka tuh cuman bilang, Mbak tolong klarifikasi karena pajak waris bukan PPh. Terus kayak nggak ada yang bilang PPh. Aku juga dari awal nggak bilang aku kena PPh. Intinya dia mau bilang kalau pajak waris itu nggak kena PPh kalau mengajukan yang SKB itu karena itu urusannya ke pusat. Terus kalau BPHTB itu urusannya ke Pemda. Jadi mereka kayak mau bilang, yang lu komplainin tuh bukan gue kok, kayak gitu loh Ada yang tahu maksudnya. nggak sih kenapa kita tuh semua harus dipajakin? Ya karena pajak itu kan fungsinya untuk Ya membangun kebijakan negara itu kan dan dari DPR. itu salah Tapi satu. maksudnya sekarang tuh lebih dahsyat gitu pajaknya macam-macam gitu. Karena salah satu Kan bukan aku penghasilan doang dia. kan yang ngerasa itu kan. Ya enggak, maksudnya kita ngobrol nih sharing gitu. Ya, mudah-mudahan ini dengan aspirasi masyarakat yang lagi demo dengan tertib ini bisa didengar. Ya. Begini. Bisa ada kebijakan Kalau ngomongin yang pajak ya, dibenahi. ya kita berbicara ini kami coba untuk objektif ya. Maksudnya pajak di semua negara itu ada, apalagi negara maju pajaknya juga begitu besar ya, 40% sampai bahkan ada yang 60%. Tapi mereka juga diberikan timbal baliknya, fasilitas kesehatan gratis, pendidikan gratis, fasilitas Pensiun umum, terjamin. betul sampai pensiun pun segala macam. Jadi memang pajak itu memang dibutuhkan sekali oleh negara untuk membantu membangun yang negara dan lain. kita pun sebetulnya tidak keberatan ya untuk membayar pajak dan itu kewajiban kita sebagai warga negara. Kadang dibantu sama negara loh. Ya. Gitu. Nah kalau kita, dikasihanin juga kagak. Guys, ini kan hari Jumat ya, Jumat berkah. Kami tuh kalau Jumat berkah biasanya di sini suka ada makan-makan mie ayam. Mie ayam dulu yuk, mie ayam dulu. Boleh, iklan dulu boleh nggak sih? Mau. Iklan dulu aja boleh nggak? Iklan dulu ya. Waduh. Kita bismillah dulu deh, pokoknya mudah-mudahan Sabar. di pemerintahan Bapak Prabowo ini kan mereka lagi bekerja ya sekarang. mewakili rakyat. Ini udah mewakili rakyat, amin ya, amin. Pokoknya kita tuh pengen banyak job deh Pak. Pak, dia bisa bayar pajak, Pak. Biar kita bisa bayar pajak, kita kagak ada job mau bayar pajak pakai apa-apa, pakai gibri. Pak. Biar bisa bayar BPHTB. Ya, iya Pak, keluarga kita berapa kampung yang harus kita biayai Pak. Ya Pak, apalagi kalau mau lebaran, mau puasa Pak, aduh. Selamat datang dalam program Adu Mekanik. Teman-teman biar kita kasih Kita bikin lagu yuk. Apa? Kita yang punya penghasilan aja yang tiap hari syuting di TV aja mengeluh, apalagi mereka yang tidak punya pekerjaan di luar sana. Kak, kalau Kita aja Kak yang, kita aja penghasilannya ratusan miliar ya Kak maksudnya. Bagaimana mereka ini Kak? Bagaimana kameramen, bagaimana pemusik? aduh, Ya. kalau baca cerita yang masuk ke DM, Ya. terus di kolom komen segala macam, aduh aku tuh suka sedih loh. Maksudnya kayak benar-benar gini, ya Kak aku juga ngurus nih rumah warisan. Ya sama kan konsep kayak gitu ya, kena dosa kayak kita ini rumah tinggal yang sama, kita tinggal di sini, kita tuh nggak ada duit untuk gini, tapi dianggapnya kita punya aset tambahan. Tapi maksudnya kayak kan nggak ada transaksi jual beli atau apa. Kita ini cuman mengurus kita tinggal di situ gitu kan, tapi harus bayar puluhan sampai ratusan juta hanya untuk tetap tinggal di situ. 2,5% tuh dari harga rumah. Kalau harga rumahnya 50 M kan Hitung lah tuh berapa nolnya. Iya ini juga artinya satu hal yang
tentu saja menjadi perhatian untuk bisa lebih sosialisasi lagi. Karena banyak yang nggak tahu, karena kan Nggak tahu. banyak yang harus dipersiapkan. Iya. Bukan Iya. hanya secara administrasi tapi materi. Terus Itu sekarang harus dipersiapkan. banyak juga yang komen, ya ini pajak udah lama kemana aja lu. Ya kan gua Betul. baru sekarang ngurusnya. Kayak rumah Kak Dewi yang di Lebak Bulus itu 65M. Terus rumah yang di Cinere berapa puluh M. Yang di Menteng belum. Belum yang di Menteng nggak diomong-omongin aja orang nggak tahu pajak. Halo sebenarnya Semua harta saya laporkan ke pajak, Pak. Rian nih. Rian juga rumahnya selama ada yang ini di saya selalu disiplin membayar pajak. Tanya aja ke tukang pajak. Ini ya. Rian rumah yang di Ragunan berapa tuh dia? 30M. Terus rumah, lu lapor nggak? Lapor pajak lah, masa dong. enggak? Ngapain lu close up gede banget lu? Mundurin enggak? Sobat Ambiar, tapi kita mau... Kalau gua mah nyewa di apartemen nyewa. Tolonglah Pak. Pajaknya juga. Enggak, tapi ini buat pemerintah tolonglah Pak. Kasihan para janda-janda itu harusnya dinafkahi. Saya juga duda Pak, kasihan duda. Ya pokoknya kita yakin ini demi kebaikan negara kita ya. Leoni, tapi kita Cari juga uang sendiri, Pak. punya sesuatu yang manis. Kemarin katanya pacarnya baru ulang tahun. Kata siapa? Pacarnya baru ulang tahun. Lu pacaran sama dia, sama Ances? Kan ini udah punya pacar. Udah kan pernah datang sini, kita bukan Tahun lihat itu dulu bukan ya. udah nikah? Lalu ya ulang tahunnya ya, mau dibawain. Ulang tahun keberapa Tapi itu? sejauh mana Mau di sih? toko mana? Ada kunci. Udah sejauh pacaran. Masih ABG kita. Pacarnya kenapa Leoni pilih bukan orang Indonesia? Itu orang Jawa lagi. Kata siapa? Katet. Itu bule mana? New Zealand. New Zealand. Buat Leoni, sekarang kalau sama pasangan tuh kalau ngomongin cita-cita atau harapannya dia mimpinya apa? Apa? Kalau wishnya pacar kamu apa di usia yang sekarang? Apa ya? Kemarin apa Ingin wish? segera nikah. Bismillah mungkin. Atau Nggak tahu. Yang pasti Bismillah. yang kali ini pacaran ya adalah tujuan ke sana ya. Tapi masih banyak yang mau kita selesaikan dulu sebelum ke jenjang yang berikutnya. Iya, Tapi iya, ya, iya, iya. mudah-mudahan ya kali ini Amin, kayaknya amin, ya. amin, amin, amin. Amin, yang baik-baik mudah-mudahan. Leoni, oke sekarang kita mau ngajakin kamu. Oh ini mana? Di Borobudur ya? Ini di Pelabuhan Ratu apa di mana tadi? Borobudur. Oh, Borobudur. Kita mau ngajakin Leoni bermain dalam kursi. kegegeran. Chris, apa itu? Kursi geger. Panas ya kursinya. Oke, pertanyaannya Kalau adalah kamu- di kursi kegegeran ini sering speak up tentang suara rakyat. Apakah Leoni akan maju untuk menjadi calon anggota dewan di periode berikutnya? Tidak. Keras sekali dan begitu yakin. Kenapa? Yalah nggak usah ya. Pusing ah kepala saya. Salah. Iyalah Cuman ngurus. mikirin negara yang nggak dibayar aja pusing, gimana dibayar? Ember. Ya, oke. Sebutkan inisial teman artis yang pernah ribut besar sama Leoni. Gak ada. Katanya Cikita Medi, gimana sih? Inisial dong. Oke, apakah benar Leoni akan melangsungkan pernikahan tahun ini? Iya. Tidak. Enggak. Oh masih belum berencana. Masa sih? Info dari mana itu? Itu biasa si Areza. Iya. Tuh, ya vendor genset katanya kamu udah minjem katanya buat kawinan enggak belum ya? Apa tanggapan Leoni yang disebut netizen pacaran sama bule karena hanya gengsi? Apa sih? Bener, gimana sih maksudnya? Maksudnya Leoni? gimana sih? Aku juga nggak ngerti maksudnya gimana. Ya maksudnya gengsi Nggak itu ngerti kalau ini sama bule netizen, apa maksudnya? lebih oke atau gimana gitu. Ah sama aja lah ya. Aja ah. Sama aja ya. Namanya Orang-orang rasa. juga Iya, Ya, nggak ada bedanya sama-sama makan nasi. sama. Makan nasi dia ya? Makan sambal lagi dia. Iya. Suka sambal ya? Ya, Leoni pokoknya kita doakan semoga nanti ke depannya hubungannya jauh lebih mantap lagi untuk duduk di kursi pelaminan. Amin. Sehari jadi ratu dipakein dipakein baju pengantin. Tapi ngomongin sehari jadi ratu, kita mau kasih lihat ini ada program terbaru dari Trans TV namanya Dewi Muriagu. Sehari menjadi ratu. Setiap weekend hanya di Trans TV. Orang masa 4 hari saya nggak makan kemana aja. Sedang ngutang tuh tukang lontong situ 5.000 saya ngutang. Ku tarik nafas panjang saat ini. Ini lagi mau ada acara Trans TV. Lama banget jalannya. Kan kalau makeup ini bayarnya berapa kak? 50 juta ibu. Duh saya nggak punya uang dong kak, baru segitu kak, rumahnya kagak saya ngontrak. Bagi-bagi ambiar geger.
kan jadi nyanyi udah lama. Pada saat bagian siapkan kamar tuh bagian ada penekanan. Coba gimana kalau kita ya ada penekanan guys. Trio menyala. Menyala, namanya menyala. Apa barusan siap melamar itu? Siap melamar, sudah siapin kamar. Wah. Udah ngelamar aja udah siapin kamar. Dia harus bertanggung jawab. Sandang, papan, pangan. Kalimatnya apa? Aku sudah siapkan kamar, terus? Sudah siap melamar, sudah siapkan kamar. Bahar. Itu apa? Sebelum kalimat itu apa? Yang belum siap, siapa yang mau dilamar? Yang belum siap belum Siapa yang dilamar. Gitu. Emang siapa yang belum siap dilamar? Siapa yang belum? Siapa yang belum siap dilamar? Siapa? Semoga udah siap lah ya. Ini kan namanya Zainul. Zainul, ini Ram. Kamu siapa? Ujabi. Rian. Nama kamu siapa? Rian. Sini ikut saya. Mau ngapain? Jangan halangin dia, kasihan. Kamu nama siapa? Rian. Geser sedikit. Pakai ini Pakai mic. sayang. Namanya siapa? Gak usah pakai mic. Udah pakai. Pegang. Ada ini. Nama siapa? Rian. Saya Rian. Kamu siapa? Oh, Rian. Ya. Kami bertiga. Kami juga trio, bukan trio Rian, namanya kalian trio menyala, kami trio menyalak. Jadi trio menyala ini warnain musik dangdut loh. Sekarang lagi viral banget tentang bertiga ini. Jadi banyak dicintai oleh para tante-tante dan om. Tiganya ini jomblo. Jomblo kan. Oh jadi kamu nggak punya pacar? Baru putus ya? Oh baru putus. Baru putus. Good. Semuanya Tadi kan ada single. kalimat ku mau ya. Gue bilang sama Ces kalau yang nyanyi kita. Ku mau. Udah bukan kayak tadi kalau kita yang nyanyi ya Ces. Ces. Soal banget. Cuman mau ingetin. Pulang umroh. Kenapa kalian? 40 hari, Ces. Benar, masih ada malaikatnya benar. Kenapa ini siapa yang ngidein jadi bikin bertiga gini siapa? Idenya sih muncul awal dari Kak Adibang. Iya. Oh jadi cikgu. Ya, dan nama Menyala itu kan satu tahun yang lalu itu lagi naik-naiknya, Mami. Ya. Menyala abangku yang itu. Oh, ini. Kalian ini kan kolaborasi dari TV yang berbeda kan sebenarnya kan? Iya. Cuman satu label yang sama di Dengan Maxi. satu label yang, di Maxi. Sama kayak aku juga ya. Gimana rasanya nyanyi bertiga, enakan bertiga atau sendiri-sendiri? Soalnya Bertiga juga enak, sendiri enak, duet juga enak. Semua enak sih si kalau aku. Eja ini, kreatif kita bilang gini, Kak tolong tanyain dong. Mereka tuh bikin bertiga soalnya katanya kalau sendiri mereka dirasa kayaknya kurang laku. Gue udah bilang. Kasih lihat dulu ya. Grup Trio Menyala hadir meramaikan musik dangdut tanah air. Netizen kalau sendiri kurang terkenal. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu. Netizen. Gak boleh gitu Eja. Silakan siapa yang mau? Ya biasa kalau netizen mah emang gitu kan. Tapi ya kita berkarya aja, mau solo, mau duet, mau trio. Yang penting kita niatnya berkarya. Orang Zainul jobnya banyak, aku berkali-kali manggung sama dia. Di mana? Ketemu waktu itu di Madiun pernah berapa kali, ya kan? Puter-puter. Ya kalau rezeki mah mau sendiri mau bertiga ya kan. Tapi buat kamu Ram apa nggak enaknya bertiga sama mereka? Iya, Ram tuh kan sebenarnya nggak cocok sama Zainul, tapi kenapa? Aku juga sama sih happy aja gitu, mau sendiri mau bertiga. Kan kita nggak tahu rezekinya ada di mana gitu. Pas bagi honor gimana? Bagi tiga. Tapi kalau misalnya buat Rian sendiri, kesulitan tantangannya bertiga barengan sama mereka apa? Apa Rian? Itu Rian itu. Bukan Riannya kamu, Rian itu. Kamu. Apa? Kalau dibilang kesulitannya sih lebih banyak senangnya sih sama trio ini karena Bener. iya Udah berapa lama? udah setahun lebih lah. Pantes Kamu masih seneng lah, setahun mah. Kan 4 tahun bubar. Jangan dong. Jangan. 7 tahun bubar. Tuh, trio kuek-kuek loh tuh. Seniornya trio Ya trio kekuek berapa tahun trio kekuek? 7 tahun. Kenapa waktu itu Ya kenapa? udah gede, udah nggak lucu. Iya. Ya tapi Rian. Apa kesulitannya Rian? tapi harapannya sih semoga trio ini selalu kompak
dan juga terus berkarya sebanyak mungkin. Karena kita melihat itu sebetulnya kekompakan kalian hanya di depan kamera karena aslinya ini yang terjadi. Masa sih? Zainul Bashar, Zainul lagi kan gue bilang juga. Zainul Bashar sebut pernah ribut dengan salah satu anggota grup trio Menyala yaitu Ram. Sebenarnya bukan Zainul doang sih, kita berdua sih ribut sama Rian. Iya. Oh gitu. Kenapa Rian? Memang yang namanya Rian tuh emang begitu ya? Kenapa? Kenapa kita Atau pengen Riannya tahu? terlalu usil dan problem gitu. Memang Apa-apa? Rian problematik. Bukan Mami, waktu itu kita ada kesempatan buat liburan bareng gitu. Rebutan catokan ya? Ada yang support kita untuk liburan ke Lombok dan Lombok itu kampungnya Rian. Terus? Terus pas kita sampai Lombok, kita nih udah susun jadwal hari ini kita jalan ke sini, ke sini, ke sini. Terus? Pas kita mau ke daerah Rinjani, udah mau sampai tuh. Rejani. Rinjani ya, Gunung Rinjani. Lombok. Terus? Lalu? Terus dia sibuk-sibuk riweuh pengen ini, katanya dia udah ada jadwal ketemu sama pacarnya. Oh. Padahal posisinya udah mau nyampe. Tapi itu posisinya sudah lama LDRan, udah setahun lebih. Jadi Kamu jadi tadi bilang nggak punya pacar. dulu. Karena 1 tahun yang lalu. Oh iya. Sekarang udah putus kan? Udah putus apa? Gara-gara ini putus. Jadi kalian seneng kalau Rian itu putus dari pacarnya, dari Kayaknya seneng mantannya? deh, kayaknya seneng. Kayaknya seneng ya. Harus kompak Makanya dong kalau kalau cari pacar tuh yang mendukung dan harus mensupport. kompak Rian, kayak aku sama Kak Dewi gak ada pasangan. Kamu juga harusnya jangan egois. Iya, jangan egois lo putusin pacar lo. Cie jealous. Sobat Ambiar, tapi penasaran ini kalau misalnya kan baru setahun bikin grup. Jobnya lebih banyak bertiga atau sendiri-sendiri? Jujur. Kalau Untuk saat ini Sendiri. Ya, untuk saya ini sendiri dulu. Tapi Mereka kita sendiri aja kalau gitu. Iya bener. Tapi kita ada acara yang bikin kita untuk selalu berkarya, jadi namanya Lab Seru. Jadi kita sering trio bareng gitu. Kalau ada request buat trio, kita nyanyiin. Jadi kita buat belajar juga di sini. Iya benar. Iya. Tapi perjuangannya tuh nggak main-main. Mereka kan dari daerah masing-masing. Betul. Kemudian sekarang bertarung di Jakarta. Apalagi Rian, dulu pernah jualan bakso katanya. Iya, Sampai sekarang nggak Rian? enggak. Waktu itu dulu kan habis tamat SMA. Jadi kan nggak ada pekerjaan. Akhirnya saya bikin usaha sendiri, yaitu suplai bakso. Itu betul, kamu yang pernah waktu suaranya disamarkan, saya Rian jualan bakso boraks. Yang mana itu? Itu mah pemain gendang. Terus siapa yang bikinin baksonya? Saya sendiri dan Wih. pergi ke pasar, itu bikin, ya subuh-subuh. Bikin di pasar ada pabriknya. Terus beberapa bulan kemudian kan usaha, namanya juga usaha ya. Makin sepi, makin turun, pelanggannya juga berkurang. Akhirnya, tapi ada titik terang. Waktu itu kan saya ikutan audisi online di Dangdut Academy. Akhirnya keterima. Lalu saya tinggalin usaha itu untuk sementara waktu, untuk berjuang. Tapi apa ya? Ya kurang apa ya, memuaskan. Sampai top 8 kan waktu itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Rian waktu di kompetisi itu keberapa? Top 8. Itu waktu itu jurinya siapa? Pas hari itu. Siapa ya? Siapa? Pas hari itu Pas hari itu yang ada siapa? Bukan King Nasar atau Dewi? ada Mami Dep. Wah, lu kebangetan, Wil. Nah, selain Kak Dewi siapa yang ada di situ? Lupa gue. Mae Soima Terus sama siapa ya? Lupa. siapa? Kamu lupa, yang kamu ingat aja siapa yang ada di Dewi situ? Persik. Ya. Enggak, kalau Kak Dewi iya. Oke, terus siapa lagi? Mae Soima. Terus satu lagi nggak ada, nggak ingat. Gak ingat. Nah itu yang nggak ingat itu, yang bermasalah pasti. Tapi kita juga mau lihat ya. Semoga kalau buat Rian ya, sekarang kan fokusnya lagi nyanyi. Tapi kalau ke depannya kamu melihat ada visi misi untuk buka usaha bakso lagi nggak? Iya dong, bikin dong. Tetap harus usaha Rian sambil nyanyi. Bakso Rian Menyala. Iya, bakso menyala. Bagus tuh bakso menyala. Kayaknya kalau kita bikin bakso menyala cocok ya. Jangan, yang udah-udah kalau sama teman bubar usaha. Sendiri aja kalau usaha. Kalau trio Ya boleh. gini aja kan ada 3 orang di sini Rian, semua naruh saham di Rian. Rian Ibram, Rian Jombang. Ya coba udah mana lu? Saya Nggak perlu. Pak. Rian Gendang maksudnya. Rian Kendang kok Jombang. Kita Ya mulai udah. dari ini Zainul kan dia ahli banget buat. Thank. Kita mulai terlebih dahulu dari sebelah kanan. Oh Zainul dulu ya. Zainul silakan musik.
masuk ke dalam jiwa, meronai rasa berselera sukma bergairah. Kamu nggak ikut improve-nya dia? Kayaknya dia salah. Dia salah deh. Coba, nadanya. Ini ram kan, nadanya ram Sering kan. ketuker emang ram Rian, sering ketuker. Nada kamu ram. Siapa dulu? Rian dulu, Rian. Oke, yuk. 1, 2, 3, go. Gulali dunia. Ram, lanjut musik. Gulali dunia. Hari-hari Bu dagang kerang, ngambil sama nelayan. Dia jadi orang punya, biar makan enak. Bila banyak masalah hidupmu, Ini lipstiknya, coba yang nenek tahu gimana? Nenek mau nggak yang jauh lebih cantik daripada yang sekarang ini? Ibu pokoknya hari ini bakal jadi diva. Kan kalau makeup ini bayarnya berapa kak? 50 juta ibu. Baru segitu kak, rumahnya kagak saya ngontrak. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Dari Reza Aulia, istri Eza Gionino, ini ada Bang Randy Rumah PA. Selamat pagi Bang Randy. Kenapa? Maaf ya, kenapa lu tepuk tangan lu? Aku ke bawah Bang Jack. Orang bucernya lu tepuk tangan lu. Ikut-ikutan aku. Ganti Bang. Reoni yang nyuruh tadi. Ada tepuk tangan. Maaf ya Bang Randy. Maaf ya Bang, ya Allah. Reoni Bang. Ya salahin aja Sekali lagi ini dia Bang Randy Rumah PA. Bang, Ya, kenapa cerah? Reza Aulia, gitu, 7 tahun udah punya 3 anak. Apa alasannya Bang? Jadi pada intinya ya maksudnya adapun perceraian ini otomatis sudah keputusan yang matang lah ya dari salah satu pihak. Ya dari 7 tahun dengan up and down rumah tangga yang mungkin dari sisi klien kami atau Mbak Eca ngerasa bahwa udah nggak kuat lagi, kurang lebih seperti itu. Akhirnya ya memutuskan untuk gugat cerai. Ya iyalah Bang, kalau kuat tuh pasti bakal terus Bang. Betul. Gak kuatnya karena apa Bang? Untuk alasan detail, mungkin karena masuk nanti materi perkara, belum bisa kami sampaikan. Hanya saja sudah tidak harmonis, kurang lebih seperti itu, Mas. Si saat sudah tidak harmonis itu dalam dekat waktu, maksudnya sekian bulan atau mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah saking ditahan gitu. Soalnya kita ngelihat juga di salah satu artikel bahwa sebetulnya ada perasaan yang nggak tahannya ini dari 2018, artinya dari awal pernikahan. Kurang lebih akumulasi dari 7 tahun. Akumulasi. Kalau ngomongin akumulasi 7 tahun berarti ada kejadian berulang atau sifat yang tidak bisa dirubah. Bisa jadi. Misalnya? Mungkin lebih paham lah ya Mas dan Mbak semua. Nggak paham, saya belum pernah nikah. Jadi
Gimana coba ke saya Mas, saya udah nikah berkali-kali jadi Ini, maksudnya apa nih ngomong perceraian? Iya. Ya kalau udah nggak suka cerai aja mas. Tapi kalau saya. perempuan itu biasanya lebih sabar loh. Dalam arti itu perempuan akan menerima terkecuali ada perselingkuhan, KDRT baru seorang istri akan membuat perceraian. Tapi Kiki juga sabar kemarin Atau penipuan. Kalau aku kan memang, aku tuh emang udah nggak usah diceritain, semua orang juga udah tahu kok. Aku nggak tahu. Aku penyebabnya memang. Bang. Terus bang, iya. Iya. Jadi Apakah masalah itu Bang? Karena aku tadi bilang perceraian itu terjadi bisa karena KDRT, perselingkuhan, atau mungkin penipuan di antara tiga itu kalau dugaan kalau perempuan. Iya, mungkin yang pertama bahwa yang tadi ya hubungan memang sudah tidak harmonis, dan yang bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang Mbak Echa masih tetap konseling ke psikolog, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oh berarti kalau ngomongin psikolog ini berarti ngaruh sama psikis, apakah termasuk dugaan KDRT secara psikis? Kalau secara hukum KDRT ada 4 ya. Ya. Nanti Mas dan Mbak bisa menarik sendiri aja. KDRT ada 4, 1 fisik, yang kedua psikis, yang ketiga finansial, dan keempat seksual. Gitu. Nah kalau yang ini termasuk yang mana? Karena ke psikolog. Oh psikis ya. Berarti yang mana di antara 4 tadi? Masalahnya pajak. Iya kan 4, kena psikis, kan ada verbal, finansial, seksual, terus apa? Mungkin finansial kali ya. Apa yang bisa menjadi kena psikis itu apa biasanya? Kan dari ngomong verbal aja juga bisa kena psikis loh. Psikis maksudnya Jadi kalau yang namanya psikis pasti verbal abuse ya. Iya. Jelas gitu ya. Namun balik lagi saat ini konseling ke psikolog, tapi untuk detailnya saya nggak bisa jelasin. Iya. Tadi bilang apa abuse? Kalau di abuse kan ini. Bius! Bang Randy, ya biar kita nggak tegang. Siap. Miza Aulia, selamat pagi ya. Semoga Ini tuh yang mau cerai bukan Mas ini. pengacaranya. Iya maaf ya Allah, maaf ya Allah. Tapi emang mirip sih. Gue kira kakaknya. Oh ini Eza yang mau cerai, gue kira lu mah. Dari tadi. Eza Gionino akui sempat ucap talak 1 pada istri usai cek cok. Ya Allah maaf ya Mas. Iya, jadi gimana Mas? Berarti udah talak 1 ya? Iya, seperti yang diinformasikan Mas Eja di depan media, betul. Ini makanya hati-hati Pak buat para pria nih. Kenapa? Ya jangan sembarangan mengucapkan talak. Iya jangan. Gitu loh. Kalau kan udah talak 1 toh ya Mas. Iya. Kalau perempuan mengucapin talak 1000 kali itu nggak sah. Tapi kalau laki-laki mengucapkan talak sekali aja. Iya. Nah itu udah. Apalagi kalau talak tilu ada nyeri-nyeri. Aduh. Bang, kita mau tanya juga sama Abang karena setahu saya baca berita kan, ini untuk gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong. Ya. Echa atau Meiza Aulia ini menggugatnya adalah hak asuh anak sama nafkah. Ya. Betul ya? Mas harta gono gini Mas? Nggak masuk dalam. Mengapa? Iya, mengapa? Ya. Biasanya kan gono gini ini satu hal yang dipermasalahkan. Pisah harta memang sebelumnya perjanjian pisah harta atau gimana? Tidak ada pisah harta, Ya. cuman memang dari sisi Mbak Echa sendiri hanya fokus untuk menyudahi hubungan dan memang memperjuangkan hak asuh anak ya. Pengen cepet-cepet maksudnya? Pengen cepat-cepat atau tidaknya memang fokusnya ke kita hanya itu. Poin itu. Jawaban yang begitu diplomatis ya. Ya namanya pengacara, Tapi benar. semoga ini nggak terjadi ya karena kemarin sempat kita lihat kan ada beberapa statement dari Mas Eza Ya. bahwa ingin rujuk kembali, ingin bersama kembali. Gitu. Dan ada juga pengakuan Eza Gionino yang satu ini. Eza Gionino akui pisah rumah sejak pertengahan Agustus. Mengaku kini tak tahu keberadaan anak istri. Jadi yang Mas tahu sejak kapan mereka pisah rumah? Sebenarnya masih satu rumah ya. Hanya saja pertengahan Agustus ya, Mbak Echa sudah keluar dari rumah sementara. Membawa anak-anaknya. Karena memang untuk minta ruang aja sebenarnya. Cooling down. Betul. Bang gini, keluar dari rumah apakah dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Eza Gionino? Karena dari tanggal 15 Agustus itu Mas Eja udah keluar rumah. Jadi yang keluar itu Mas Eza atau istri? Awalnya Mas Eja, ya pada intinya gitu. Karena Mas Eja kan udah sounding nih di sosial media di media gitu. Jadi awalnya itu Mas Eja. Namun Mbak Echa karena ngerasa bahwa butuh ruang,
ya butuh waktu sehingga dia juga keluar dari rumah itu. Jadi trauma di rumah itu sebenarnya intinya kan. Terus katanya Mas Eza sempat berlutut ya. Minta untuk supaya jangan pisah, jangan pergi gitu sempat. Kalau itu saya nggak dapat info sih, Mas. Oh gitu. Kamu kata siapa, Kim? Aku dari Leoni tadi Leoni. Iya, dari saya semua pokoknya. Karena Leoni tetangganya. Iya, dan Oke, saya curhatin itu semuanya. iya, dan trio ini juga dia sempat tahu hawar-hawar karena mereka kan satu komplek ya. Jadi yang berlutut itu udah ada ya Mas ya? Tidak ada isu itu bohong, jangan ngarang-ngarang Eja. Ini rumahnya sekarang kosong. Nah bener pertanyaan saya, tapi Kamu lagi inep nggak di situ? yang satu keluar kosong rumahnya. Apa sekarang Eza sekarang di situ? Informasinya sih Mas Eja udah balik ya ke sana. Bang, tadi tuh artikelnya tuh disebutkan bahwa Eza Gionino tidak mengetahui di mana istri dan ketiga anaknya. Apakah betul? Maksudnya apakah memang Meiza Aulia ini tidak kasih tahu di mana gitu? Walaupun mau kasih Atau mungkin ke keluarganya kasih ruang, tahunya. kasih cooling down, tapi kan seenggaknya ngasih tahu di mana gitu. Ya, dari Mbak Eca memang memberi pesan ke saya ya, bahwa apapun yang berhubungan dengan Mas Eja akan ke kami dulu. Gitu. Dan tanggal 22 September kan akan ketemu ya, di persidangan seperti itu. Dan mediasi ya. Betul, dan saya juga sudah ketemu secara pribadi dengan Mas Eja, sudah menyampaikan dan tolong kasih waktu dulu gitu. Isu yang beredar perihal menghalang-halangi anak juga nggak ada. Karena kan dari sisi Mbak Eca, Goreng sama mereka ya. dari sisi Mbak Eca juga paham bahwa anak harus dapat figur seorang ayah. Betul. Even bercerai karena tidak ada mantan anak. Gitu ya. Hanya saja saat ini butuh waktu aja sebenarnya. Iya. Yang artinya berarti semenjak pertengahan Agustus Eza Gionino memang belum bertemu dengan anak-anak ya? Betul. Ya, Jadi Mas Eja jalan di rumah. Kenapa? Udah di rumah Mas Ejanya. Ya udah. Lu kenapa sih nanya di rumah mulu? Main dong kita. Gue ikut dong. Terus berarti gimana nih Mas mengenai proses hukumnya Mas? Sudah sejauh mana? Sejauh mana di pengadilan? Tanggal 22 itu sidang pertama. Jadi nanti kalau kedua belah pihak datang langsung mediasi. Tanggal berapa? Tanggal 22 September. Baru mediasi. Akan hadir dari Meiza Aulia? Oh, mudah-mudahan Eza lah Gionino ya. melalui kuasa hukumnya atau langsung ke... Informasi dari mediasi hadir sih. Ya insya Allah mudah-mudahan mereka bisa kembali rujuk lagi. Iya, udah 3 orang anak. Amin, sudah punya baby 3. Terus apa usia pernikahan? 7 tahun. 7 tahun, bismillah. Mudah-mudahan ya kita doakan sebagai teman. Amin, amin, biar damai ya. Cuman yang paling penting ya anak ya. Iya, figur ayah itu penting sekali. Maksudnya ya kita paham lah mungkin butuh waktu, tapi kita berharap anak-anak tetap mendapatkan haknya sebagai anak-anak. Dan kita juga yakin pasti mereka sebagai orang tua akan memberikan itu. Kita kembali saat lagi tetap di mana sayang? Pagi-pagi ambiar, gini. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini ya. Jess, selamat ulang tahun ya Jess ya. Happy birthday Jess Nabati. Leoni terima kasih ya. Terima kasih Leoni sayang, Inces. Trio menyala. Terima kasih Trio menyala. Salam buat Eza Meiza Aulia ya. sayang Zainul. Semoga semua bisa jauh lebih baik lagi keadaan ke depannya. Dan semoga sidang mediasi 22 September jalan sesuai apa yang direncanakan ya. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia Trio Menyala. Jangan samakan dia dengan yang lain.